kami pada pagi ini Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah rahmat, anugerah, dan kasih setia Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang boleh mewarnai kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh pada hari ini, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Ialah firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi ini akan jadi berkat, kekuatan bagi hidup iman percaya kami. Untuk menolong kami, urapi kami dengan pengurapan yang baru, pakai hamba-Mu Ibu Nana yang akan jadi berkat buat kami pada pagi ini, untuk menolong kami semua. Kami berdoa mengucap syukur di dalam berkat nama, terus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana, waktu di tempat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita pagi ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Renungan kita pagi ini saya akan beri judul menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa sangat panas, ya? Kadang cuaca kan sangat panas begitu. Pernah kita merasa cuaca sangat panas sehingga kita merasa sangat gerah, sehingga baju kita itu terasa begitu kotor, lengket, dan kita merasa tidak nyaman dengan baju yang kita pakai. Umpama kita habis mengerjakan sesuatu, terus itu mengeluarkan banyak keringat, sehingga kita menjadi kepanasan dan baju kita menjadi kotor, sehingga kita tidak nyaman memakainya. Lalu kita segera cepat-cepat mandi dan berganti baju yang baru. Nah, pertanyaan saya, jika kita sesudah mandi terus kita pakai baju yang lama itu, nyaman enggak? Tentu enggak nyaman kan? Atau kita tidak pakai baju yang bersih yang baru ambil maksud saya, bukan baru. Bajunya tidak. Baju yang bersih dari lemari begitu. Kita tidak lepaskan baju kita yang sudah basah oleh keringat dan kotor itu, terus kita tumpui saja dengan baju yang bersih. Kira-kira nyaman enggak? Itu tidak nyaman, bukan? Kita akan merasa tidak enak. Karena baju yang sudah kotor, baju yang
sudah kena keringat, bau, kita tidak nyaman, sehingga kita lepaskan dan kita ganti baju yang baru. Sehingga kita merasa nyaman dan enak kita pakai. Nah, ilustrasi ini saya sampaikan untuk memperjelas apa yang kita baca pagi ini. Hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan mungkin kita sudah lama sekali mengikut Tuhan. Kita mungkin sudah beberapa kali selesai membaca Alkitab. Atau kita sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan. Baik itu yang disampaikan di gereja, baik itu kita ikut doa pagi begini, atau kita baca firman sendiri, atau kita mendengarkan lewat YouTube. Banyak yang kita isi di dalam diri kita tentang firman Tuhan. Nah, tapi di sini dikatakan, kalau kita ini harus menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama itu seperti apa? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya yang tadi kita baca di ayat 17 sampai dengan ayat 20, ya, dikatakan di situ bahwa manusia lama kita itu adalah keinginan-keinginan yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Segala hal yang membuat kita itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Perasaan yang tumpul, tidak mengenal kebenaran, hanya mengejar hawa nafsu tanpa mengingat Tuhan. Bahkan di bagian bawah itu kalau kita mau lihat, hidup yang lama itu adalah hidup yang suka berbuat dosa, suka menipu, suka sakit hati sampai menjadi pahit hati, ya, macam-macam. Tentu kita tahu manusia lama itu seperti apa. Oh, suka yang senang, pokoknya manusia yang suka yang buruk-buruk begitu, suka yang hal-hal yang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan seperti ilustrasi saya tadi, harus menanggalkan yang lama. Kenapa harus menanggalkan yang lama? Supaya roh dan pikiran kita dibaharui. Tidak mungkin kita dibaharui hati dan pikiran kita, roh kita, meskipun kita sudah ditebus. Kalau kita tidak mau menanggalkan yang lama, kita mau mengiring Tuhan, tapi di sisi lain kita mau untuk tetap melakukan hal-hal yang itu tidak boleh dilakukan menurut firman Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita sehari-hari, dalam kita bekerja, mengerjakan usaha kita, itu kita harus menyadarinya. Supaya roh dan pikiran kita dibaharui, kita perlu untuk menanggalkan manusia lama kita. Tidak boleh kita sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, menerima banyak firman Tuhan, tapi kita hidup dengan hidup yang lama. Tentu itu tidak baik, karena pikiran kita tidak akan dibaharui menjadi lebih baik. Karena pikiran kita akan tetap sama seperti waktu sebelum kita mengenal Tuhan. Makanya jangan heran kalau kita mendengar atau bertemu dengan orang yang katanya anak Tuhan, yang katanya hamba Tuhan, yang katanya setia melayani, yang katanya setia berdoa, tetapi kenapa hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang yang mengenal Tuhan. Bahkan kadangkala jauh lebih jahat dibanding dengan orang yang mengenal Tuhan.
dia akan mengerjakan usaha pekerjaannya dengan cara-cara yang bukan seperti anak Tuhan. Tipu sana, tipu sini, merugikan orang lain tanpa mau peduli. Hidupnya sungguh-sungguh tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu seperti orang yang tidak mau menanggalkan. Seperti saya kasih contoh tadi. Saya tadi kasih pertanyaan, bukan? Bagaimana kalau kita itu sudah mandi, tapi kita pakai baju kita yang kotor lagi itu? Nyaman enggak? Nggak nyaman. Percuma saja. Atau kita tidak ganti baju yang baru, yang bersih, tapi kita tumpui saja. Bajunya yang kotor tidak kita lepaskan, kita dobeli dengan baju yang bersih, yang baru dari lemari. Apa gunanya? Nyaman tidak? Tidak. Seandainya baju kita itu bau keringat, meskipun kita tumpui baju yang baru, orang kalau dekat-dekat kita akan bisa membaui bahwa itu bajunya kotor. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita itu sudah mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, tapi kalau kita itu tidak mau meninggalkan baju lama kita, menanggalkan manusia lama kita yang seperti waktu kita belum mengenal Tuhan, kita pakai saja terus kita tumpui dengan yang baru, ya, itu percuma saja. Itu seperti orang-orang munafik yang tampaknya saja baik, tetapi di dalamnya ya tidak ada perubahan. Apakah benar seperti itu? Tidak. Tidak boleh. Di sini dikatakan, kalau kita itu mau dibaharui dalam roh dan pikiran kita, kita harus mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang dikehendaki Allah adalah kebenaran dan kekudusan. Itu. Jadi kita tidak hanya sebatas kita sudah dibaptis, kita percaya Tuhan, kita sudah rajin ke gereja, rajin berdoa 3 kali sehari, dan lain sebagainya, melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Tetapi kita tidak mau menanggalkan manusia lama kita, itu percuma saja. Itu kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu sama saja kita memakai pakaian lama kita terus-menerus, meskipun bajunya itu sudah kotor. Kita hanya menumpukinya dengan baju yang bersih. Tidak ada guna. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang teman. Teman saya ini mempunyai usaha berdagang, punya usaha toko. Lalu beberapa orang yang dia kenal bertanya, kamu jualan begini tidak pakai lambaran apa-apa? Bapak Ibu Saudara tahu ya lambaran itu apa ya? Terus dia bilang tidak. Nah, yang ngomong itu tidak 1-2 orang, tetapi beberapa orang. Itu selalu berkata dengan dia, lah kamu berjualan begini, punya usaha seperti ini, tidak pakai lambaran, ya susah tuh. Nah, itu adalah hidup yang lama, hidup yang tidak mengenal Tuhan, yang berpikir kalau kita punya usaha, ya kita harus punya sesuatu. Sesuatunya maksudnya lambarannya itu dari mbah itu, dari orang pinter ini, dari ya yang seperti itu. Tetapi saya masih bersyukur karena teman saya ini berkata tidak, dia tidak mau pakai. Saya bilang, itu baik. Sebelum membuka tokomu, berdoalah. Saat membersihkan tokomu, berdoalah. Minta Tuhan yang menolong. Berkat itu datangnya dari Tuhan.
bukan karena lambaran. Apalagi ada orang yang berpikir dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, tapi pakai plus-plus, pasti lebih manjur. Ada loh yang berpikir begitu, meskipun kita mungkin tertawa, mosok ada yang begitu, ada. Banyak, karena berpikirnya ya seperti itu. Itu contoh masih mengenakan hidup lama. Kalau itu orang yang sudah katanya anak Tuhan. Nah, ada banyak hal yang membuat kita itu sama seperti mengenakan pakaian lama kita. Pagi ini kita diingatkan, kalau kita mau roh dan pikiran kita diperbarui seperti yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita semakin mengenal kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan, mari kita kerjakan. Jangan sampai orang akan berkata, oh si itu, si ini katanya anak Tuhan, rajin berdoa, rajin pelayanan, ternyata ya ampun hidupnya dia jahat sekali. Dia sungguh-sungguh tidak mencerminkan hidup sebagai anak Tuhan. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak. Karena kita rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari pagi ini kita diingatkan kembali. Meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama yang belum mengenal Kristus itu. Yang hidupnya sembrono dan semaunya sendiri. Kita tanggalkan dan kita pakai manusia baru. Dengan pikiran dan roh yang mau diperbarui oleh Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ada jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Dan selain itu, hidup kita menjadi berkat untuk orang lain dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor dan hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi alun-alun yang akan terus menghasilkan buah. Mau diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.